Tadi Reka pura-pura pingsan. Reka ingin lihat apa tujuan mereka yang ingin membuat dirinya mabuk. Sekarang sudah terungkap. Fakta ini membuat Reka merasa dingin di dalam hatinya. Aku dengan rekan-rekanku gunakan nyawa kami untuk jaga kedamaian hotline. Kenapa bisa terdapat wanita kejam seperti ini? Serangan dari musuh bagi Reka pun masih kalah dengan serangan dari Mas Hita. Reka berjalan mendekati Mas Hita dengan aura yang mematikan. Bagus, bagus sekali. Mas Hita, kamu berhasil nambah pengetahuanku tentang apa yang dinamakan kejam. Gunakan hati ular dengan kalajengking untuk bilang kamu adalah hinaan yang besar terhadap ular dengan kalajengking. Mas Hita merasa ketakutan dan mundur ke belakang. Reka, kamu mau apa? Reka, aku mau nyawamu. Sambil ngomong, Reka pun meraih tangan Mas Hita. Mas Hita ketakutan. Setelah menyadari Reka mau raih HP-nya, dia pun memegang dengan erat. Reka memutarkan tangannya dengan pelan. Kaca. Tangan Mas Hita patah. Mas Hita berteriak, dan melepaskan HP-nya. Reka mengambil HP itu, sesudah lihat nomor Bain, dia pun keluarkan HP-nya, dan telepon Lone. Kal posisi nomor ini, 135. Anak angkatku ada di tangan orang itu, dalam 10 menit, aku mau lihat orangnya di depanku. Lone, siap. Mereka semua menyipitkan mata. Tenaga pria ini sungguh kuat, hanya gini saja, tangan Mas Hita pun sudah patah. Ini, apakah dia adalah sampah saat kita masih sekolah? Dan juga, tadi Reka telepon siapa, suaranya terdengar sangat angkuh. Draven tampak khawatir, Kak Reka, aku. Reka menenangkannya, jangan khawatir, aku jamin Rina aman, percaya aku. Draven menggertakkan giginya, oke, aku percaya kamu. Draven menyimpan HP-nya, dan melihat list nama yang dicatat oleh dia, manfaatkan waktu ini untuk hitung semuanya. Mas Hita memakinya, Reka, kamu cukup gila. Nunggu saja, berani patahkan tanganku, aku mau kamu mati. Kamu masih mau hitung apa? Hitung di neraka saja. Jezi juga bergumam dingin, kamu berani lukai orang dengan seperti ini, aku mau lapor polisi, agar kamu dipenjarakan. Kamu harusnya tak tahu, aku adalah dokter forensik, aku kenal orang di kepolisian. Sambil ngomong, Jezi keluarkan HP-nya untuk lapor ke polisi. Lapor polisi, nanti saja, setelah kamu mati, baru suruh polisi datang. Reka tiba-tiba menjentikkan sumpit yang ada di meja dengan gunakan jari tengahnya. Siu, sumpit itu pun seperti peluru yang ditembak. Pada detik berikutnya, tangan Jezi yang digunakan untuk memegang HP-nya langsung berdarah. Jezi menjerit kesakitan, lumuran darah pun mengalir dari tangannya. Pembuluh darah pergelangan tangannya sudah ditusuk. Jika tidak dibawa ke rumah sakit, Jezi akan meninggal. Orang gila, orang gila. Mereka semua merasa ketakutan. Patahkan tangan orang lain, hancurkan pembuluh darah orang lain, sungguh lebih kejam dari Mas Hita. Sambil mengenakan sarung tangan putih, Reka pun berkata, mulai sekarang, siapa yang berani hubungi orang lain, langsung mati. Atau bisa dibilang sekarang nyawa kalian ada di tanganku. Sungguh gila, tidak ada batasannya. Belasan nyawa ada di tangannya. Apakah Reka anggap dia lebih berkekuasaan daripada hukum yang berlaku? Hanya saja, mereka semua pun tetap diam. Siapa yang bisa tahu Reka akan lakukan apa? Reka mengeluarkan HP-nya, dan langsung telepon Petrus. Nanti nama yang aku sebut, kamu suruh bos mereka datang ke bar Seps untuk jemput orang. Jika tidak datang, orangnya akan mati, perusahaannya juga akan tutup. Felix, Jonathan, Mari. Selain nama Jezi, Reka pun menyebut semua nama yang ada di list. Semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Perusahaan yang mereka kerja, tersebar di berbagai sektor industri yang ada di dunia bisnis kota Geffen. Apakah kekuatan pria ini bisa pengaruhi dunia bisnis satu kota Geffen? Jangan bercanda. Ini, melebih-lebihkan sesuatu yang tidak mungkin. Jezi menahan rasa sakitnya, dan berkata, Reka, jangan berpura-pura kuat di sini. Jika kamu punya kemampuan di industri,
kamu juga tak punya kekuasaan. Tadi kamu tidak sebut nama aku, apakah kamu tahu aku kerja di kepolisian, jadi kamu tak berani singgung aku. Sekarang kalau kamu lepaskan aku tidak akan tuntut kamu secara hukum. Reka menatapnya, aku tidak sebut kamu itu karena aku adalah bos kamu. Haha. Jesse menertawainya, siapa bos aku, mana mungkin aku tak tahu. Kamu jangan pura-pura di sini. Tidak lama kemudian, Felicia datang. Adegan yang ada di depannya pun buat Felicia menyipitkan matanya, apa yang terjadi di sini? Jangan-jangan ada yang bertengkar dengan Reka. Mari langsung maju ke depan untuk menyambutnya, Kak Feli, silakan duduk. Mari adalah bawahan Felicia, mereka berdua juga merupakan teman sekelas, jadi hubungan mereka juga sangat baik. Felicia tidak duduk, dan bertanya, apa yang terjadi? Reka berkata dengan dingin, Felicia, Mari adalah karyawan kamu. Felicia mengangguk, iya. Reka menatap baskom tadi, dan mengatakan, suruh Mari minum semua miras baskom itu, jika tidak, dia akan mate, sial. Mari memakinya, kamu itu siapa? Berani suruh bos kami, kamu tahu tidak, Felicia sekarang adalah. Plak. Felicia mengangkat tangannya, dan menamparkan pipi Mari, kamu tidak dengar omongan Tuan Valkyrie. Minum, jika ada sisa, aku tidak akan ampuni kamu. Apa? Suasana di sana langsung menjadi ribut. Pada saat itu, Felicia adalah orang yang paling sering dibully Reka. Sekarang dia adalah pemegang saham Hotel Kingsley, mana mungkin dia tidak hormati Reka. Tampaknya ada yang aneh. Mari memegang pipinya, dan menatap Felicia dengan kaget, Kak Feli, kamu pukul aku karena sampah itu. Felicia tersenyum dingin, pukul kamu. Aku tidak pukul kamu sampai mati, kamu sudah harus bersyukur. Keberanian yang diberikan oleh siapa ke kamu untuk menyinggung bos kita. Bos kita. Mari seketika masih merasa bingung, Kak Feli, apa maksudmu? Felicia berkata dengan dingin, kamu masih ingat bos besar yang akuisisi saham Hotel Kingsley? Bos itu adalah Reka, Tuan Valkyrie. Ses. Nafas mereka semua pun jadi dingin. Kemarin orang yang akuisisi saham Hotel Kingsley adalah Reka. Sial, orang tak berguna pada saat sekolah, sekarang kenapa jadi begitu kaya? Perubahan ini juga terlalu besar. Sekujur tubuh Mari bergemetaran. Dirinya sudah menyinggung bos dari bosnya. Sungguh gawat. Hanya saja, Mari tidak mau minum. Jangan bercanda, jika dia minum miras sebaskom itu, mungkin saja dia akan mati. Palingan, dirinya tidak mau kerja lagi. Mari menggertakkan giginya, Reka, kamu sungguh hebat, tapi, jika aku kehilangan kerja ini, aku juga tidak akan minum. Reka mengangkat bahunya, kamu akan minum. Apalagi, aku mau kamu minum seperti seekor anjing. Sial. Mari memakinya, kamu yang seperti seekor anjing. Jonathan juga berkata dengan dingin, Reka, emang kenapa kalau kamu punya 30% saham Hotel Kingsley? Di depan bosku, kamu adalah seekor cacing busuk, bawa sepatu untuk dia pun tak berkualifikasi. Reka, oh ya, kalau gitu lihat saja nanti, seberapa hebatnya bos kamu. Tak lama kemudian, seunit mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan bar. Pintu mobil dibuka, sosok yang mengenakan jas dan sepatu kulit keluar dari dalam. Sesudah melihat orang yang datang, seketika Jonathan merasa tak tenang. Orang yang datang adalah bosnya, pemimpin si Dragon Group, Jackson Deuter. Orang terkaya nomor 2 di kota Geffen, orang nomor 2 setelah Petrus. Dia disuruh oleh Reka ke sini. Tidak mungkin. Jonathan pergi menyambutnya, Bos Deuter, kenapa kamu datang ke sini? Deuter tidak mengatakan apapun, dan langsung menendang Jonathan, sial, siapa suruh kamu pergi menyinggung sosok itu, bahkan sampai kaitkan aku. Wong, mereka semua seperti meledak. Bos Deuter datang ke sini karena disuruh oleh Reka. Sial, identitas Reka di dunia bisnis, pasti tidak hanya sebagai bos Hotel Kingsley. Jika tidak, Bos Deuter mana mungkin akan takut Reka. Jonathan tidak sudi, dan berteriak, Bos Deuter,
Pria itu hanya merupakan pemilik saham hotel kecil, apakah kamu perlu takut dia? Bos Deuter menatap ke arah yang ditunjuk oleh Jonathan. Setelah melihat Reka, Bos Deuter pun menghampirinya. Halo, apakah kamu adalah Tuan Valkyrie yang dibilang oleh Tuan Eropa? Tuan Eropa, Petrus. Tampaknya di kota Geffen hanya Petrus yang bisa berikan perintah ke Deuter. Reka kenal dengan orang terkaya di kota Geffen, Petrus. Tidak, harusnya tidak hanya kenal, bahkan masih lebih berkuasa dari dia. Jika tidak Reka mana mungkin bisa berikan perintah ke Petrus. Ini pun membuat mereka semua merasa ketakutan. Petrus adalah sosok seperti apa di dunia bisnis kota Geffen. Reka benar-benar punya kekuatan untuk panggil bos mereka. Reka berkata dengan dingin, didik bawahanmu dengan baik. Bos Deuter berkata, Tuan Valkyrie, kamu tenang saja, hari ini aku pasti akan selesaikan masalah ini. Sambil ngomong, Bos Deuter berjalan ke hadapan Jonathan, dan paksa Jonathan untuk minum.